Ketika aku berumur 10 tahun, aku mencubit pipi seorang rekan kerja ayahku dan berkata, "Pokoknya nanti aku akan menikah dengan Om." 12 tahun kemudian, Om itu bertanya lagi padaku, "Apa kamu masih mau mewujudkan ucapanmu di masa lalu itu?" Yang membuatku tersipu malu. Selamat malam para pendengar. Bisakah janji polos seorang anak berusia 10 tahun mengubah total takdir seorang pria dewasa? Kisah hari ini bercerita tentang seorang gadis kecil berkepribadian kuat, yang dengan berani maju untuk melindungi seorang anak magang pemalu yang sedang diejek dengan jahat oleh rekan-rekan kerjanya. 12 tahun kemudian, takdir berputar. Pemuda lemah di masa lalu itu telah berubah total menjadi seorang direktur yang berkuasa dan dingin, dan menjadi atasan langsung gadis itu. Akankah reuni canggung di kantor ini menciptakan badai yang dahsyat atau justru menumbuhkan sebuah takdir yang manis? Mari kita duduk santai bersama dan mendengarkan kelanjutan kisah yang sangat menarik dan memikat berikut ini. Orang-orang di sekitarku sering mengatakan bahwa usia 10 tahun adalah usia yang canggung dan aneh. Usia di mana anak-anak mulai memiliki pemikiran dan tindakan yang tidak biasa. Melihat kembali diriku sendiri di tahun itu, aku merasa ucapan itu memang benar adanya. Namaku Kinasih. Dulu aku adalah seorang anak yang sangat keras kepala, aktif, dan memiliki sumber energi yang seolah tak pernah habis. Aku bersikeras menangis dan meminta ibuku untuk memotong rambutku menjadi cepak, persis seperti anak laki-laki nakal di lingkungan rumahku. Kulitku selalu dalam keadaan gosong terbakar matahari karena sepanjang hari aku berjemur di lapangan untuk bermain olahraga berat hingga keringat bercucuran. Aku suka mengejar bola plastik bersama gerombolan anak laki-laki di ujung gang. Aku suka memegang tongkat kayu, Arbola kata Sidat. Membayangkan diriku adalah seorang jenderal perkasa yang sedang bertempur di medan perang, dan terutama suka melilitkan selembar kain merah terang di leherku, untuk berperan sebagai pahlawan super yang menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat. Sifatku sangat temperamental dan belak-belakan. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanku atau melihat seseorang dibuli, aku akan langsung bereaksi keras, tidak pernah tahu cara menahan diri atau takut pada siapapun. Dalam pikiran polosku, aku selalu yakin bahwa aku adalah seorang ksatria hebat, membawa keyakinan dan kekuatan absolut, yang dapat mengatasi semua kesulitan dan melindungi yang lemah. Ayahku saat itu adalah kepala divisi proyek di sebuah perusahaan yang sangat besar, yang berspesialisasi dalam bidang konsultasi dan konstruksi arsitektur di kota. Pekerjaan ayah selalu menumpuk, seringkali harus lembur untuk menyelesaikan dokumen hingga larut malam baru bisa meninggalkan kantor. Oleh karena itu, pada sore hari ketika aku pulang sekolah lebih awal, aku tidak langsung berjalan pulang, tetapi biasanya dijemput oleh ayah yang mampir ke sekolah untuk membawaku langsung ke kantor perusahaan untuk menunggunya pulang makan malam bersama. Gedung perusahaan itu luas dan megah, selalu tercium aroma kertas cetak baru, aroma tinta yang harum, dan juga aroma kopi yang diseduh terburu-buru oleh para pekerja kantoran. Aku biasanya mencari sudut yang tenang di ruang kerja ayah yang luas. Dengan patuh aku duduk di kursi putar berlapis kulit, mengeluarkan kertas dan pensil warna ke meja untuk menggambar berbagai bentuk pahlawan super atau robot aneh. Terkadang bosan menggambar, aku akan berlarian di antara deretan meja kerja, dengan rasa ingin tahu menjulurkan leher untuk melihat semua orang sibuk bekerja, mengetik di keyboard komputer yang berbunyi ketak-ketik, atau mendengar telepon meja berdering terus-menerus tanpa henti. Ruang divisi ayahku dianggap sebagai jantung perusahaan, jadi selalu ramai orang keluar masuk, suasananya sangat sibuk dan penuh tekanan. Di antara wajah-wajah orang dewasa yang sibuk dan selalu mengerutkan kening berpikir itu, aku sangat terkesan dengan satu orang, yaitu Om Baskara. Om itu tahun itu baru berusia 22 tahun. Seorang anak magang yang baru saja menyelesaikan sidang skripsinya, ditugaskan oleh atasan untuk bekerja di bawah bimbingan langsung ayahku. Berbeda sekali dengan penampilan gagah, suara berat, dan kulit gelap para insinyur lapangan lainnya di ruangan itu, Om Baskara memiliki penampilan yang sangat kutu buku, rapuh, dan bersih hingga membuat orang merasa dia salah tempat. Om itu memiliki postur tubuh yang jangkung, kulit putih bersih, dan halus seperti kulit bayi. Di atas hidung mancungnya selalu bertengger sepasang kacamata minus tebal. Sifatnya sangat lembut, pendiam, dan sangat pemalu serta canggung setiap kali harus berbicara di depan umum.
Setiap kali ada yang tidak sengaja berbicara keras atau berdebat sengit tentang sebuah gambar teknis, Om itu akan terkejut dan bahunya menegang. Matanya di balik kacamata menatap sekeliling dengan takut-takut. Karena dia adalah karyawan baru dan memiliki sifat lembut yang tidak bisa menolak, aku perhatikan Om itu sering disuruh-suruh oleh rekan-rekan kerja seniornya untuk melakukan pekerjaan sepele. Kadang ada yang menepuk bahunya meminta Om itu membuatkan secangkir teh tubruk kental. Kadang ada yang menyuruhnya membawa setumpuk dokumen tebal dan berat untuk difotokopi. Melihat sosoknya yang selalu sibuk berlarian ke sana kemari di seluruh divisi, keringat membasahi punggung kemeja putihnya, tangannya yang canggung menjatuhkan dokumen hingga berserakan di lantai, tiba-tiba muncul rasa kasihan yang mendalam di hatiku. Dari pengamatan diam-diam itu, aku mulai memperhatikan dan memberikan perhatian khusus pada Om Baskara lebih dari orang dewasa lainnya di ruangan itu. Aku suka bersembunyi di bawah meja, melihatnya tekun bekerja di depan layar komputer yang terang, suka memandangi senyum lembutnya yang malu-malu hingga wajahnya memerah setiap kali tidak sengaja dipuji oleh ayahku atau ketua tim lainnya. Aku merasa Om itu sepertinya sama sekali tidak termasuk dalam dunia yang bising, pragmatis, dan penuh perhitungan ini. Om itu seperti seorang anak laki-laki kristal yang rapuh dan lemah yang tersesat di antara sekawanan serigala yang kuat. Seseorang yang sangat membutuhkan seseorang untuk maju melindunginya. Dalam pikiran polos dan penuh imajinasi seorang anak 10 tahun yang selalu ingin menjadi pahlawan penyelamat, aku telah berfantasi dan memberikan diriku hak istimewa yang tidak masuk akal, yaitu menjadi ksatria pelindung pribadi Om Baskara. Aku berjanji dalam hati harus melindunginya dari rekan-rekan kerja yang suka menyuruh-nyuruh, ingin membantunya menjadi lebih berani, kuat, dan tegar. Aku mulai merencanakan misi perlindunganku dengan tindakan-tindakan kekanak-kanakan yang polos. Aku sering berlari ke meja kerja Om Baskara yang berantakan. Kadang-kadang diam-diam menyelipkan permen lollipop rasa stroberi manis kesukaanku ke tangannya. Kadang-kadang aku merangkak ke bawah meja, sibuk membantunya mengambil penghapus atau pulpen yang tidak sengaja jatuh. Om Baskara sepertinya juga merasakan kasih sayang khusus dan tulus dariku. Om itu juga sangat ramah dan menyayangi putri kecil bosnya. Om itu sering mengulurkan tangannya yang besar dengan jari-jari panjang untuk mengelus lembut rambut cepakku, memberikan senyum yang sangat lembut dan memanggilku pahlawan super kecilnya. Pujian tulus itu membuat hati kecilku sangat gembira. Aku sangat senang hingga melayang di awan, yakin bahwa aku telah menjadi pahlawan sejati yang sangat penting bagi hidupnya. Sore-sore cerah dengan cahaya senja yang masuk melalui jendela kaca di sudut kantor, dipenuhi suara lembaran dokumen yang dibalik, bagiku itu adalah kenangan masa kecil yang paling indah, murni, dan damai. Peristiwa yang paling berkesan dan juga menjadi titik balik yang mengakhiri hari-hariku sebagai ksatria polos adalah insiden mengejutkan yang terjadi pada malam pesta akhir tahun perusahaan ayah. Pesta tutup tahun itu diselenggarakan dengan sangat megah oleh manajemen di sebuah restoran bergaya barat paling mewah yang terletak tepat di pusat kota yang ramai. Suasana di dalam aula raksasa itu selalu riuh dan sangat meriah. Musik yang menghentak terdengar dari pengeras suara berdaya besar. Suara gelas kaca yang berdenting saling beradu tanpa henti. Suara orang-orang yang berjalan mondar-mandir saling mengucapkan selamat, menciptakan suara yang campur aduk namun penuh kehidupan dari orang-orang yang baru saja menyelesaikan 1 tahun kerja keras. Semua karyawan perusahaan hari ini serentak melepaskan seragam kaku sehari-hari. Semua orang mengenakan pakaian yang sangat indah dan rapi. Wajah tersenyum, berbicara dengan gembira, menyingkirkan semua batasan jabatan. Aku hari itu juga mendapat perlakuan istimewa dari ibu, mengenakan gaun putri berwarna merah muda baru dengan untayan manik-manik berkilauan, rambutku dikepang rapi di kedua sisi. Aku dengan antusias berlarian di antara lorong-lorong meja pesta yang ditutupi taplak putih bersih. Mataku terbelalak dan mulutku menganga melihat hidangan yang dihias dengan indah di tengah kerumunan yang ramai dan gemerlap yang terus bergerak. Tiba-tiba mataku berhenti ketika melihat sosok Om Baskara yang kukenal. Om itu sedang canggung mundur ke sudut dekat meja minuman buah. Om itu terlihat sangat canggung dan tersesat dalam setelan abu-abu yang sepertinya agak kebesaran untuk tubuh kurusnya. Wajahnya yang putih bersih dan tampan biasanya kini memerah seperti tomat matang, menyebar hingga ke kedua telinganya.
Tangannya yang canggung memegang erat sebuah gelas kaca berisi cairan merah tua yang hampir tumpah setiap kali Om itu sedikit gemetar. Di sekeliling Om Baskara ada beberapa rekan kerja wanita yang lebih tua. Wanita-wanita yang terkenal paling cekatan, berani, dan tajam bicaranya di divisi ayahku. Mereka memakai riasan tebal, mengenakan gaun ketat, dan tertawa-tawa dengan sangat percaya diri. Dan jelas mereka sedang menjadikan anak magang yang pemalu dan naif itu sebagai pusat perhatian, menggodanya dengan segala cara hingga Om itu tidak bisa berkutik. "Hei, Baskara, kamu ini laki-laki kok penakut sekali, angkat gelasmu dan minum dong." Seorang wanita dengan rambut keriting menepuk pelan bahu Om itu, membuatnya terkejut. "Betul itu. Habiskan gelas ini biar jadi lebih jantan. Lihat kamu, selalu menunduk malu-malu seperti perempuan. Kapan mau dapat pacar?" Wanita lain yang mengenakan gaun sutra merah terang langsung menimpali, menyentuhkan gelasnya ke gelas Om Baskara, menghasilkan suara denting yang nyaring. Om Baskara terpojok, sangat canggung, tidak tahu bagaimana harus bereaksi atau menolak dengan sopan kepada para seniornya. Om itu hanya memeluk gelas minumannya dengan kedua tangan, mulutnya terbuka hendak mengucapkan penolakan halus, tetapi tidak bisa keluar kata-kata karena didominasi oleh para wanita itu. Melihat kebingungan dan ketidakberdayaan yang menggemaskan itu, para rekan kerja wanita itu semakin menjadi-jadi menggodanya. Mereka terus menyodorkan gelas ke wajahnya, memaksanya minum habis gelas demi gelas tanpa istirahat. Om Baskara yang tidak terbiasa dengan minuman beralkohol, minum sampai wajahnya merah padam, keringat dingin mulai muncul di dahinya. Matanya mulai terlihat sedikit kabur dan berkedip terus-menerus. Aku berdiri dari kejauhan di belakang sebuah pot tanaman hias mengamati seluruh kejadian. Hatiku terasa panas seperti terbakar. Aku melihat Om itu jelas sangat tidak nyaman dan hampir tidak bisa berdiri lagi. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat kesabaranku habis. Salah satu wanita dalam kelompok itu, saat sedang tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangannya dan mencubit telinga Om Baskara untuk memaksanya mengangkat wajah. Om Baskara meringis kesakitan, buru-buru mengusap telinganya yang memerah, penampilannya terlihat sangat menyedihkan dan pasrah. Batas kesabaranku terlampaui, harga diri dan darah ksatria dalam pembuluh darah seorang anak 10 tahun bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku langsung melempar piring kue yang kupegang ke meja terdekat, menerobos kerumunan orang dewasa yang memegang gelas, dan melangkah dengan gagah menuju sudut tempat Om Baskara berdiri terpojok. Aku menerobos masuk ke tengah kerumunan yang padat, menggunakan kekuatan seorang anak yang sering berolahraga, mendorong kuat lengan rekan kerja yang memakai gaun merah ke samping. Aku berjinjit setinggi mungkin, mengulurkan tangan dan mencubit pelan pipi Om Baskara untuk menarik perhatian semua orang. Kemudian aku berbalik, menatap tajam ke arah para rekan kerja wanita yang kebingungan, mengambil napas dalam-dalam dan dengan lantang menyatakan dengan volume sekeras mungkin agar semua orang bisa mendengar. "Om Baskara jangan takut, biarkan saja mereka bilang Om penakut. Pokoknya nanti aku akan cepat besar. Aku akan menikah dengan Om untuk melindungi Om dari orang-orang ini." Saat suara jernih, polos, namun penuh ketegasan itu terdengar, seluruh ruangan pesta yang besar tiba-tiba hening. Semua suara musik yang bising, suara gelas yang beradu seolah berhenti seketika. Ratusan pasang mata terkejut dari orang-orang dewasa yang hadir serempak tertuju padaku dan pria malang yang berdiri di sampingku. Keheningan aneh itu berlangsung beberapa detik singkat, dan kemudian ledakan tawa raksasa seperti tsunami terdengar, memecah suasana tegang. Seluruh ruangan pesta tertawa terbahak-bahak. Banyak orang tertawa sampai harus berpegangan pada kursi dan meneteskan air mata. Para rekan kerja wanita yang tadi memaksa minum sekarang memegangi perut mereka sambil tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk-nunjuk wajahku yang sangat serius. Sedangkan orang yang bersangkutan, Om Baskara, wajahnya yang tadinya merah padam, seketika berubah menjadi pucat pasi, tidak ada setetes darah pun. Om itu membeku, berdiri kaku seperti patung kayu yang dipaku ke lantai, matanya penuh kebingungan, tidak tahu harus menyembunyikan wajah malunya kemana. Tepat saat aula sedang paling riuh, aku melihat ayahku menerobos kerumunan dan berjalan cepat ke arahku. Wajah ayah pucat karena marah dan sangat malu di depan bawahannya. Tanpa berkata apa-apa, ayah mencengkeram pergelangan tanganku yang kecil, menarikku dengan kuat, mengangguk meminta maaf kepada semua orang di sekitar,
lalu menyeretku keluar dari ruang pesta yang ramai, langsung menuju tempat parkir. Malam itu, sesampainya di rumah, aku dihukum oleh orang tuaku untuk berdiri menghadap tembok, diberi ceramah habis-habisan karena berbicara sembarangan dan tidak sopan di tempat umum. Aku juga menerima hukuman yang sangat berat, yaitu dilarang keluar rumah selama seminggu penuh. Tidak boleh bermain dengan teman-temanku. Setelah kejadian memalukan itu, masa magang Om Baskara di perusahaan ayahku pun berakhir tepat sesuai kontrak. Om itu diam-diam menyerahkan semua pekerjaannya kepada orang lain dan tidak pernah muncul lagi di perusahaan ayahku. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Meskipun usiaku masih sangat muda, aku samar-samar bisa menyimpulkan dan mengerti bahwa dengan sifat pemalunya yang menjunjung tinggi harga diri itu, Om itu pasti sangat malu dan mungkin sangat membenciku karena telah membuatnya kehilangan muka di depan seluruh jajaran pimpinan perusahaan. Terkadang saat belajar dan teringat kejadian lama, aku berjanji dalam hati, jika takdir memberikan kesempatan untuk bertemu lagi secara tidak sengaja, aku pasti akan dengan sopan menundukkan kepala dan meminta maaf kepadanya dengan tulus. 12 tahun berlalu, rentang waktu yang cukup lama untuk mengikis batu yang paling keras sekalipun dan mengubah begitu banyak hal di dunia ini. Aku saat ini, dari seorang gadis kecil 10 tahun yang tomboy, kurus, dan berkulit gosong yang selalu bersikeras meminta ibu memotong rambutnya cepak, kini telah berubah total menjadi seorang gadis berusia 22 tahun. Perubahan drastis itu membuat bahkan kerabat dekat dari kampung yang sudah lama tidak berkunjung pun terbelalak kaget tidak mengenaliku. Aku sekarang memiliki wajah yang sangat menarik, dengan garis-garis yang harmonis dan anggun, memancarkan pesona feminin yang lembut dan penuh vitalitas dari usia muda yang paling indah. Rambut pendekku yang dulu seperti anak laki-laki telah dengan sabar kupanjangkan hingga terurai indah di punggung, halus dan menebarkan aroma wangi. Kulit gelapku karena berjemur saat berolahraga telah digantikan oleh kulit putih bersih dan halus karena aku tahu cara merawatnya. Postur tubuhku berkembang seimbang dan langsing, dipadukan dengan selera fashion yang baik membuatku selalu percaya diri melangkah di jalan masa depan yang telah aku pilih dengan teguh sejak masa SMA. Meninggalkan permainan perang-perangan yang polos, aku telah mendedikasikan seluruh semangatku pada jalur seni terapan. Aku baru saja berhasil mempertahankan proyek akhir dan menerima ijazah kelulusan dengan predikat cum laude dari jurusan desain interior di salah satu universitas paling bergengsi di kota. Berbanding terbalik dengan kepribadianku yang impulsif, temperamental, dan sering bertindak berdasarkan naluri di masa lalu, aku sekarang jauh lebih tenang, pendiam, dan lebih bijaksana sebelum membuat keputusan apapun. Aku jatuh cinta pada keindahan, mencintai kehalusan dalam penataan ruang, dan mendambakan keharmonisan mutlak dalam setiap garis, bentuk, dan warna. Aku selalu membawa mimpi yang membara untuk menjadi seorang perancang ruang yang berbakat, menggunakan kreativitas otakku untuk menciptakan ruang hidup yang ideal, nyaman, dan berkarakter bagi semua orang. Kebahagiaan luar biasa meledak di hatiku ketika aku menerima email pemberitahuan bahwa aku resmi diterima di posisi spesialis desain di sebuah perusahaan desain interior yang sangat terkenal. Perusahaan ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pemikir kreatif yang luar biasa dan sering menangani proyek-proyek skala besar untuk kalangan atas. Ini benar-benar kesempatan emas bagiku untuk belajar dari para senior, mengasah pengalaman praktis yang berharga, dan membuktikan nilai diriku di pasar kerja yang ketat. Aku berjanji pada diri sendiri akan bekerja sekeras mungkin, berusaha memberikan yang terbaik untuk tidak mengecewakan harapan keluargaku dan jasa para dosen yang telah mendidikku. Aku mempersiapkan diri dengan sangat teliti hingga ke detail terkecil untuk hari pertama kerja yang penting ini. Aku membuka lemari pakaian, berpikir lama, dan akhirnya memilih pakaian yang elegan dan sopan terdiri dari kemeja sutra putih dan celana panjang warna krem yang menonjolkan bentuk tubuhku. Rambutku disanggul tinggi dengan rapi, memperlihatkan leher jenjangku, riasan tipis menonjolkan kesegaran wajahku, dan senyum cerah selalu terukir di bibirku. Dengan penuh percaya diri, aku melangkah keluar dari pintu rumah, membawa semangat yang meluap-luap, siap menaklukkan jalan karier baru yang penuh tantangan di depan. Di perjalanan, menyatu dengan kerumunan orang yang sibuk di pagi hari, angin sepoi-sepoi yang sejuk membuat suasana hatiku sangat nyaman. Entah kenapa,
Potongan-potongan kenangan masa kecil yang jauh tiba-tiba muncul dengan jelas di benakku. Gambaran gedung kantor ayah yang megah. Sore hari setelah pulang sekolah mencium aroma tinta cetak yang harum. Sosok Om Baskara yang lembut dan pemalu yang canggung menjatuhkan barang. Insiden pesta akhir tahun yang riuh dan terutama pernyataan gagah berani seorang gadis kecil 10 tahun yang nakal. Aku tidak bisa menahan tawa saat mengingat semua hal konyol itu. Masa kecil yang tanpa beban, sungguh sangat polos dan menggemaskan. Sekarang, aku adalah orang dewasa sejati, telah matang secara pemikiran dan memiliki pandangan yang lebih dalam tentang kehidupan. Aku sadar betul bahwa aku harus berusaha belajar dan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang telah kutetapkan dalam rencana hidupku. Aku akan menggunakan bakat yang telah terlatih secara profesional dan usaha tanpa henti untuk membuktikan kepada semua orang bahwa gadis kecil tomboy yang keras kepala dan selalu ingin menjadi pahlawan super itu kini telah dewasa. Seutuhnya, memiliki kemampuan dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri di tengah badai kehidupan. Perusahaan desain interior tempat aku diterima bekerja menempati lantai 20 sebuah gedung perkantoran mewah kelas A yang paling mahal di pusat kota. Ruang kerja di dalamnya dirancang dengan sangat baik, mencerminkan kelas para profesional kreatif. Setiap sudut memancarkan nuansa modern, mewah, dan sangat artistik dengan palet warna netral yang dipadukan dengan sistem pencahayaan alami yang indah. Aku melangkahkan kaki pertamaku ke lobi utama perusahaan dengan perasaan yang sangat gugup. Suara sepatuku yang mengetuk lantai marmer menghasilkan ritme yang teratur, menunjukkan antusiasme yang bercampur dengan sedikit kecemasan seorang pemula. Kepala HRD adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun yang sangat cerdas bernama Ibu Ratih. Beliau mengenakan gaun kantor berwarna biru tua, tersenyum ramah dan profesional saat menyambutku di pintu. Beliau dengan lembut membawaku berkeliling perusahaan, memperkenalkan secara detail area kerja dari berbagai divisi, dan dengan antusias memperkenalkanku kepada rekan-rekan kerja yang sedang sibuk di depan komputer. Semua orang berhenti sejenak, mengangkat kepala dan tersenyum ramah, menyambut anggota baru. Hal ini sedikit mengurangi rasa canggung dan tegangku pada awalnya. Sekarang saya akan antar kamu bertemu direktur kreatif, orang yang akan langsung memberikan pekerjaan dan membimbingmu selama masa percobaan ini. Ibu Ratih memberitahukan jadwal selanjutnya lalu berbalik dan membawaku menyusuri koridor panjang berkarpet abu-abu tebal, menuju sebuah ruang kerja terpisah yang sangat luas dan megah di ujung koridor. Pintu ruang kerja dari kayu jati solid sedikit terbuka, mengeluarkan suara klik kecil. Aku dengan hati-hati mengikuti langkah Ibu Ratih masuk ke dalam. Ruangan itu dibanjiri cahaya alami dari jendela kaca setinggi langit-langit. Perabotan di dalamnya adalah barang-barang yang dibuat khusus, minimalis namun memancarkan aura kekuasaan mutlak. Seorang pria yang mengenakan kemeja sutra hitam dipadukan dengan celana kain berwarna senada yang dijahit dengan sangat elegan, sedang duduk diam bekerja di depan dua monitor komputer raksasa. Mendengar langkah kaki, pria itu perlahan mengangkat kepala, tatapan matanya yang sangat tajam melirik sekilas wajahku dengan acuh tak acuh. Aku tertegun membeku di tempat. Seluruh tubuhku kaku seolah terpaku, kedua tanganku kehilangan kekuatan. Aku tanpa sengaja menjatuhkan buku catatan bersampul kulit yang baru kubeli ke lantai marmer. Suara buku catatan yang jatuh, meskipun sangat pelan, terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi ini. Wajah pria yang duduk di hadapanku, meskipun sudah banyak berubah karena waktu dan pengalaman, menjadi lebih tegas dan maskulin, tetapi aku masih bisa langsung mengenalinya berkat garis-garis yang familiar di sudut matanya. Itu adalah Om Baskara, anak magang yang lembut dan pemalu di masa lalu. Pria yang pernah dengan gagah berani kudeklarasikan di depan ratusan orang akan kunikahi untuk melindunginya seumur hidup. Tetapi pria bernama Baskara yang sekarang duduk dengan angkuh di kursi kekuasaan itu telah berubah total. Tidak ada lagi jejak penampilan kutu buku yang lemah, pemalu, atau penakut. Sebagai gantinya adalah kedewasaan yang luar biasa, ketenangan, dan aura dominan mutlak dari seseorang yang terbiasa memegang kendali. Dia sekarang berusia 34 tahun, adalah direktur kreatif tertinggi di seluruh perusahaan ternama ini. Seorang pria sukses yang mencapai puncak kejayaan dan dikagumi sekaligus ditakuti oleh banyak orang di industrinya. Ibu Ratih yang berdiri di sampingku sama sekali tidak menyadari keanehan dalam tatapanku.
Beliau tersenyum profesional dan memperkenalkan aku padanya. Pak Direktur, ini Kinasih, desainer baru yang diterima di divisi kita. Dia perlahan mengalihkan pandangannya dari layar komputer, menatap lurus ke arahku dengan tatapan dingin tanpa emosi, mengangguk singkat sebagai sapaan formal di kantor lalu segera kembali ke pekerjaannya yang tertunda. Selamat datang, semoga kamu bekerja dengan baik di perusahaan ini. Suaranya yang dalam namun bernada dingin dan jauh membuat punggungku merinding. Sepertinya dia sama sekali tidak menyadari kehadiranku. Atau mungkin otak tajam seorang manajer itu sengaja berpura-pura tidak mengenali kenalan lama untuk menjaga citranya. Aku sangat bingung, wajahku terasa panas, buru-buru menundukkan kepala ke lantai, menghindari tatapan matanya yang menekan, dengan canggung berjongkok mengambil buku catatan yang jatuh dan memeluknya erat di dada. Aku mengikuti Ibu Ratih dengan lesu, cepat-cepat keluar dari ruangan direktur yang luas itu, pikiranku kacau balau seperti benang kusut. Om Baskara yang lembut dan sering dibuli di masa lalu, kini telah menjadi bos besarku, yang memegang kendali dan bertanggung jawab langsung atas semua kegiatan profesionalku. Ribuan pertanyaan muncul di kepalaku. Apakah dia ingat kejadian memalukan di masa lalu? Apakah dia akan menyimpan dendam dan mencari cara untuk menyulitkanku, menghambat karierku, karena dulu aku tidak sengaja membuatnya kehilangan muka di depan begitu banyak orang di perusahaan ayahnya. Pikiran-pikiran negatif terus menari-nari di kepalaku membuatku merasa sangat cemas. Dadaku terasa sesak dengan perasaan tidak nyaman yang tidak bisa kujelaskan. Sejak hari takdir melangkahkan kaki ke ruang direktur dan bertemu dengannya hari itu, aku menjalani hari-hari kerja dalam rangkaian kegelisahan dan ketegangan yang luar biasa. Setiap kali ada urusan yang mengharuskanku melewati koridor dan berpapasan dengan Direktur Baskara, aku buru-buru menundukkan kepala, berjalan dengan langkah cepat, dan berusaha menghindari tatapan matanya yang sangat tajam. Aku takut dia tiba-tiba berhenti, mengingat bahwa aku adalah gadis kecil keras kepala dengan ucapan sembrono yang telah mempermalukannya bertahun-tahun lalu. Aku takut ketegasannya yang dingin dan terkenal itu akan langsung diarahkan padaku, mengubah hari-hariku di kantor menjadi mimpi buruk tanpa jalan keluar. Untuk melindungi diri dari masalah yang tidak perlu, aku mulai merencanakan dan menjalankan sebuah kampanye yang kuberi nama kampanye bersembunyi di kantor. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membuat diriku sekecil mungkin, menolak untuk ikut dalam obrolan santai, sangat sedikit bicara, jarang berkomunikasi dengan rekan kerja di sekitar, dan selalu menenggelamkan diri dalam pekerjaan secara diam-diam, seperti bayangan yang tidak diperhatikan siapapun. Dalam rapat-rapat rutin divisi, aku selalu sengaja datang terlambat 1 menit agar bisa memilih duduk di posisi yang paling tidak terlihat di ujung meja. Aku selalu mencari cara untuk menghindari mengangkat tangan untuk berpendapat atau memberikan pandangan kritis. Aku takut ideku salah, takut dia memperhatikan keberadaanku, dan terutama takut dia memanggil namaku dan menegurku di depan semua orang. Selama jam istirahat makan siang di area pantry umum perusahaan, aku seringkali menguping pembicaraan rekan-rekan kerja yang bergosip tentangnya. Semua orang mengatakan bahwa Direktur Baskara adalah orang yang sangat ketat, pemilih hingga tingkat diktator, dan tidak pernah memaafkan kesalahan sekecil apapun dari karyawannya. Dia selalu memiliki standar yang sangat tinggi, menuntut kesempurnaan mutlak dalam setiap tahap pekerjaan, dari sketsa kasar hingga produk akhir. Dia dengan tegas tidak pernah menerima ide-ide biasa, klise, atau kurang inovatif. Siapapun yang ditugaskan untuk bekerja langsung di bawahnya, harus mempersiapkan mental baja untuk menahan tekanan tak kasat mata yang sangat besar. Intensitas kerja yang menguras tenaga dan komentar-komentar yang terus terang hingga melukai harga diri orang lain dengan sangat dalam. Gosip-gosip yang dilebih-lebihkan itu semakin membuatku takut dan ciut. Dari seorang mahasiswi yang penuh semangat dan percaya diri, aku mulai mengembangkan rasa rendah diri yang serius tentang kemampuanku sendiri. Aku selalu meremehkan diriku sendiri dan berpikir bahwa aku tidak cukup matang atau berbakat untuk bisa bekerja dengan lancar bersama manajer seketat dia. Di hadapan tugas desain baru, aku dengan pengecut memilih pendekatan yang paling aman, yaitu meniru pola-pola yang sudah ada di internet, sama sekali tidak berani membuat goresan yang inovatif, tidak berani mencoba material atau gaya warna baru yang pernah kuimpikan. Aku takut salah menafsirkan keinginan klien, takut menghadapi kegagalan, dan yang paling utama,
takut ditegur keras olehnya mengenai kemampuanku. Perlahan-lahan, dengan usaha persembunyian yang sia-sia itu, aku benar-benar menjadi orang yang sangat tidak menonjol, seorang karyawan tak terlihat tanpa suara di ruang kerja yang sibuk ini. Aku menyelesaikan pekerjaan sehari-hari secara mekanis sesuai prosedur, menghasilkan gambar-gambar tanpa jiwa, kurang emosi, kurang kehidupan, dan tidak memiliki ciri khas pribadi apapun. Ide-ide kreatif gila yang pernah meledak-ledak. Semangat membara masa muda seolah-olah telah dicekik dan ditahan oleh tangan tak terlihat karena ketakutan ketahuan oleh manajer. Aku perlahan-lahan kehilangan jati diriku yang sebenarnya. Kehilangan gairah yang telah kupupuk selama bertahun-tahun di bangku kuliah. Pada suatu pagi awal pekan yang sibuk, divisi kami baru saja dengan bangga menerima pengumuman memenangkan tender proyek yang sangat penting dan strategis tahun ini. Tugas kali ini adalah merancang konsep ruang untuk serangkaian gerai minuman baru yang akan diluncurkan oleh sebuah merek besar yang menargetkan segmen pelanggan anak muda yang dinamis. Ini dinilai sebagai peluang besar bagi seluruh tim untuk membuktikan kemampuan kreatif mereka yang unggul. Namun, di saat yang sama, ini juga merupakan tantangan yang sangat besar dengan tuntutan yang sangat ketat dari pihak mitra. Setelah ketua tim menganalisis proyek secara keseluruhan, aku tiba-tiba diberi tanggung jawab besar untuk mengerjakan bagian inti, yaitu membuat sketsa konsep ruang untuk seluruh area terbuka di lantai dasar. Ini adalah bagian antarmuka terpenting yang pertama kali dilihat pelanggan, menuntut pelaksananya memiliki imajinasi kreatif yang kaya, perbedaan dalam pemikiran bentuk dan warna. Namun, bukannya merasa antusias dengan kesempatan untuk menunjukkan diri, aku malah merasakan tekanan raksasa tak terlihat yang membebani pundakku. Aku gemetar ketakutan akan merusak proyek besar divisi. Takut goresan-goresan pemulaku tidak akan memuaskan Direktur Baskara dan membuatnya kecewa dengan kualitas sumber daya manusia. Aku mulai bekerja dengan cara meneliti secara mekanis di internet, mempelajari secara menyeluruh tren penataan ruang gerai minuman yang sedang populer di pasar saat ini. Aku menghabiskan berjam-jam menatap puluhan dokumen arsitektur, dengan hati-hati merujuk pada ratusan contoh desain ruang yang berbeda dari perusahaan pesaing. Namun, setelah mengumpulkan data yang cukup, saat tiba waktunya untuk meletakkan pensil di atas kertas, aku benar-benar lumpuh, tidak berani mengambil risiko dengan ide-ide berani yang mencerminkan gaya pribadiku. Aku takut garis-garis unikku akan terlihat terlalu aneh, takut kombinasi warnaku terlalu berbeda dan ganjil, dan yang paling kutakutkan adalah semua itu sama sekali tidak sesuai dengan selera estetika yang tinggi dan tuntutan Direktur Baskara. Setelah beberapa malam berpikir dan menghapus, aku memutuskan untuk memilih opsi yang sangat aman, sebuah solusi yang mengikuti jalur yang sudah ada dan klise, persis seperti tren-tren lama yang sudah jenuh di pasar. Aku menggunakan palet warna netral yang membosankan, menerapkan material kayu olahan yang familiar dan monoton, serta menggunakan garis-garis tata letak yang sederhana hingga tidak ada yang bisa dibicarakan. Gambar jadi milikku tergeletak rapi di atas meja, sama sekali tidak memiliki titik fokus visual yang menonjol, tidak ada yang berbeda atau meninggalkan kesan, dibandingkan dengan ribuan gerai minuman familiar lainnya di luar sana. Memandangi hasil karyaku setelah berhari-hari begadang, aku sendiri sadar betul bahwa sketsaku sangat kurang kreativitas, kurang sentuhan khas yang dulu kumiliki. Tapi rasa pengecut telah mengikatku. Aku tidak berani merobeknya untuk memulai dari awal. Rasa takut dan hormat berlebihan pada kekuasaan manajer telah sepenuhnya mengalahkan gairah seniku, membuatku menjadi pemalu dan menyedihkan dalam pekerjaan profesionalku sendiri. Aku menghibur diri sendiri dengan berpikir lebih baik menyerahkan gambar yang aman tanpa celah dan tanpa pujian agar bisa disetujui begitu saja, daripada mengambil risiko dengan gambar baru yang inovatif, lalu dipanggil ke ruang direktur dan dicaci maki di depan semua orang. Menjelang tenggat waktu, aku membawa set sketsa yang dicetak warna dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada ketua tim, dengan hati yang sangat gelisah dan nurani profesional yang terusik. Aku tahu betul aku belum melakukan yang terbaik, belum mendedikasikan seluruh semangat dan kecerdasanku untuk proyek penting ini. Tapi mekanisme pertahanan diri alami memberitahuku bahwa aku tidak bisa berbuat lain. Rasa takut yang berlebihan telah membentuk penghalang psikologis tak terlihat, sebuah tembok kokoh yang menghalangiku mencapai kesuksesan yang layak dalam karierku yang menjanjikan ini. Sesuai jadwal yang diperkirakan,
Rapat presentasi dan persetujuan ide awal divisi diadakan keesokan paginya, dalam suasana yang sangat sunyi dan menyesakan. Semua orang di ruangan itu, dari karyawan lama hingga karyawan baru, duduk diam membisu. Wajah mereka menunjukkan kegugupan yang jelas. Tangan mencengkeram penak erat-erat, menunggu penilaian akhir dari sang penentu, Direktur Baskara. Dia duduk di ujung meja dengan sangat berwibawa, wajahnya dingin tanpa menunjukkan emosi apapun. Sesuai urutan daftar, satu persatu orang maju ke podium untuk mempresentasikan ide-ide mereka melalui proyektor. Direktur Baskara duduk dengan tangan terlipat di dada, matanya yang sangat tajam memperhatikan setiap penjelasan dengan saksama. Sesekali dia mengetukkan jarinya di meja dan memberikan komentar yang sangat mendalam dan langsung ke inti permasalahan. Dengan mata profesionalnya yang berpengalaman, dia tidak segan-segan menunjukkan secara langsung kelemahan struktural, kesalahan serius dalam kombinasi warna dari sketsa setiap individu tanpa perlu basa-basi. Saat giliranku untuk presentasi, aku merasa seperti sedang berjalan ke tiang gantungan. Perlahan-lahan aku naik ke podium dengan kaki gemetar. Aku menundukkan kepala ke layar laptop, benar-benar menghindari kontak mata dengan Direktur Baskara, dengan ragu-ragu mengklik slide dan mempresentasikan gambarku dengan nada monoton dan membosankan. Aku berbicara dengan volume sangat kecil di tenggorokan. Sikapku sangat tidak percaya diri, seolah-olah takut ada orang di ruangan itu yang mendengar kelemahan ideku. Di meja rapat, Direktur Baskara hanya membolak-balik 2 halaman cetak warna sketsaku. Kedua alis tebalnya menyatu, membentuk kerutan dalam, menunjukkan ketidakpuasan yang luar biasa. Dia melepaskan tangannya, membanting tumpukan dokumen kertas itu ke meja kaca. Suara benturan kering terdengar di tengah keheningan, membuat jantungku serasa mau copot. Suasana di ruang rapat sepertinya langsung turun di bawah 0 derajat. Semua orang di sekitar menahan napas, tidak berani bergerak. Kinasih, gambar ini sebenarnya apa? Suaranya terdengar, nadanya dalam namun sangat tegas, menusuk langsung ke pikiranku. Pak Direktur, ini adalah draft konsep ruang terbuka lantai dasar untuk proyek tersebut. Aku menjawab dengan takut-takut. Kedua tanganku mencengkeram erat tepi podium. Kamu percaya diri menyebut tumpukan berantakan ini sebagai sebuah ide? Lihat, ini sama sekali tidak berbeda dengan kedai-kedai minuman biasa yang menjamur di jalanan sana. Tidak ada penekanan ruang, tidak ada inovasi kreatif, dan yang terburuk, sama sekali tidak ada jiwa dari sebuah karya seni. Kamu berniat menggunakan gambar klise dan hambar ini untuk meyakinkan klien kita yang sangat pemilih dan cerdas. Dia dengan lantang dan tegas melontarkan komentar-komentar tanpa ampun. Aku berdiri di podium dengan kepala tertunduk, tenggorokanku tercekat, tidak tahu harus menggunakan kata-kata apa untuk membela diri. Aku tahu betul dia benar. Sketsaku memang terlalu aman, terlalu hambar, dan tidak layak menyandang nama sebagai karya kreatif dari perusahaan ternama ini. Setelah selesai memberikan komentar kepada anggota lain, dia mengumumkan akhir rapat. Saat semua orang sedang membereskan barang-barang mereka, dia mengangkat kepala menatap lurus ke arahku dan memberikan instruksi singkat. Kinasih, kamu tetap di sini, bersihkan ruangan, atau nanti bawa semua set gambar ini ke ruanganku segera. Dia berbicara dengan nada tegas yang mengandung perintah, sama sekali tidak bisa ditolak. Semua orang satu persatu membawa laptop mereka keluar dari ruang rapat, tatapan mereka padaku penuh simpati, meninggalkanku sendirian di tengah ruangan yang luas. Aku gemetar, mengulurkan tangan mengambil tumpukan dokumen yang dicaci maki habis-habisan di atas meja. Hatiku berat dengan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam pada diri sendiri. Aku tahu aku telah bekerja dengan tidak bertanggung jawab, tidak profesional, dan membuatnya sangat kecewa. Tetapi jauh di lubuk hatiku, aku juga merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Kupikir seburuk apapun gambarku, dia tidak perlu menggunakan kata-kata yang begitu menyakitkan di depan begitu banyak rekan kerja, membuatku kehilangan muka. Aku berdiri diam sejenak, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, mencoba mendapatkan kembali ketenangan yang diperlukan, lalu dengan lesu memeluk dokumen dan melangkah berat menuju ruangan direktur. Aku tahu betul bahwa di balik pintu kayu yang tertutup itu, sebuah diskusi yang jujur dan penuh badai tentang profesionalisme dan sikap kerja sedang menantiku. Aku memeluk tumpukan dokumen di tanganku,
melangkah berat menuju ruang direktur yang megah di ujung koridor. Pintu kayu jati tertutup rapat seperti penghalang yang memisahkan dua dunia. Jantungku berdebar kencang di dada. Setiap detaknya terdengar jelas seperti genderang perang. Aku mengangkat tangan untuk merapikan rambutku yang berantakan, menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pelan 3 kali di permukaan kayu. Menunggu suara dari dalam yang mengizinkan, barulah aku dengan ragu memutar gagang pintu dan masuk. Ruangan yang luas itu dibanjiri cahaya putih dingin yang terpancar dari 2 monitor komputer raksasa. Direktur Bhaskara sedang bersandar di kursi kulitnya yang berkuasa, matanya yang sangat tajam menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Ruangan itu begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar napasku sendiri yang lemah. Dia menunjuk ke kursi kosong di seberang meja kerjanya, memberi isyarat agar aku duduk. Aku dengan takut-takut mendekat, meletakkan tumpukan sketsa di atas meja kaca transparan, lalu duduk meringkuk di ujung kursi. Bhaskara mengambil tumpukan dokumen itu, membolak-baliknya halaman demi halaman dengan perlahan, suara kertas yang bergesekan terdengar kering, memecah suasana yang mencekik. Dia tidak langsung berbicara, hanya mengamati dalam diam, sesekali mengerutkan kening, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Waktu berlalu sangat lambat seolah membeku, setiap detik yang berlalu bagiku adalah siksaan mental yang mengerikan. Akhirnya, dia menutup tumpukan dokumen itu dengan keras, mendorongnya ke arahku. "Kinasih, kamu tahu apa kelemahan terbesar dalam gambar ini?" Suaranya yang dalam namun membawa ketajaman yang aneh terdengar, memecah keheningan. Aku terkejut dan mengangkat kepala. Kedua tanganku saling bertaut erat, basah oleh keringat. "Pak Direktur, kelemahannya mungkin karena kurangnya titik fokus dan kombinasi warna yang belum terlalu menonjol." Aku menjawab dengan ragu-ragu, mencoba mencari alasan yang paling masuk akal untuk membenarkan kelemahanku. Bhaskara sedikit menyeringai, senyum tipis melintas di wajah maskulinnya. "Bukan. Kelemahan terbesarnya bukan pada teknik warna atau tata letak, kelemahan terbesarnya adalah pada keraguan si penggambar. Draftmu ini terlalu aman sampai membosankan dan hambar. Kamu tidak berani melakukan terobosan apapun. Tidak berani menunjukkan jati diri pribadimu, hanya bisa meniru hal-hal yang sudah ada dan bertebaran di internet. Sama persis seperti dirimu saat ini, ragu-ragu, penakut, dan sama sekali tidak memiliki semangat hidup." Setiap kata komentarnya seperti ujung pisau yang menusuk langsung ke harga diriku. Dia tidak hanya mengkritik kemampuan profesionalku, tetapi juga secara langsung menolak kepribadianku. Perasaan sedih dan terhina naik ke tenggorokanku. Aku menggigit bibir bawahku erat-erat, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu aku telah melakukan pekerjaan yang tidak baik. Tetapi ketajaman dan dinginnya kata-katanya benar-benar di luar batas toleransiku sebagai seorang pemula. Dia sepertinya sengaja memojokkanku, memaksaku untuk menghadapi kelemahanku sendiri yang paling dalam. Di dalam ruangan dingin itu, aku merasa lebih kecil dan menyedihkan dari sebelumnya. Semua usahaku untuk menutupi dan menghindar selama ini telah ditelanjangi tanpa ampun olehnya. Komentar mendalam dan dingin dari Direktur Bhaskara seperti percikan api, tak terlihat yang dilemparkan ke tumpukan jerami kering yang telah lama terpendam di hatiku. Perasaan marah, sedih, dan murka yang luar biasa melonjak kuat, mengalahkan rasa takut yang biasanya menghantuiku. Harga diri seorang gadis muda yang penuh semangat, yang pernah menjadi lulusan terbaik, kini disentuh tanpa ampun di dalam ruang kerja yang sunyi ini. Aku menarik napas dalam-dalam, udara dingin memenuhi dadaku, membantuku mengumpulkan sisa-sisa keberanian terakhir. Kedua tanganku yang gemetar mencengkeram erat tepi meja kaca. Aku perlahan mengangkat kepala, mataku yang memerah dan berair namun dengan tegas menatap lurus ke mata dalam pria berkuasa di hadapanku. "Pak Direktur, apakah Bapak sedang menilai pekerjaan seorang karyawan, atau sedang mengambil kesempatan untuk menyerang dan menghakimi pribadi saya?" Suaraku terdengar jelas, meskipun masih sedikit bergetar, namun mengandung kekuatan perlawanan yang kuat. Bhaskara sedikit terdiam sejenak, alis tebalnya sedikit terangkat karena terkejut dengan sikap perlawananku yang tak terduga. Aku terus meluapkan pikiran yang telah terpendam selama berhari-hari. Saya akui draft ini belum benar-benar bagus, belum mencapai standar ketat yang Bapak tetapkan, tetapi Bapak tidak punya hak menggunakan kata-kata yang menyakitkan secara pribadi seperti itu untuk meremehkan usaha saya.
Bapak selalu bersikap otoriter, dingin, dan penuh prasangka terhadap saya sejak hari pertama saya masuk ke perusahaan ini. Apakah Bapak masih menyimpan dendam masa lalu? Masih memikirkan insiden memalukan 12 tahun yang lalu sehingga sengaja mempersulit, mencari segala cara untuk menekan karyawan baru seperti saya? Begitu kata-kata itu keluar, udara di dalam ruangan seolah membeku. Aku terengah-engah. Dadaku naik turun dengan cepat. Merasa takut karena keberanianku sendiri, tetapi juga merasa sangat lega karena akhirnya bisa mengatakan apa yang tersembunyi di dalam hati. Aku memejamkan mata erat-erat, menunggu badai amarah datang, menunggu kata-kata makian yang lebih buruk atau bahkan keputusan pemecatan seketika. Tapi tidak, ruangan tetap sunyi senyap. Ketika aku dengan ragu membuka mata untuk mengamati, pemandangan di depanku membuatku benar-benar tercengang. Bukannya marah atau menggebrak meja seperti manajer lain, Direktur Baskara malah menatapku lekat-lekat, ekspresi dingin dan tegas yang biasa ada di wajahnya tiba-tiba lenyap. Sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum setengah yang penuh arti. Senyum yang tidak membawa ejekan, melainkan memancarkan rasa tertarik dan puas yang tak terlukiskan. Dia perlahan bersandar ke kursi kekuasaannya, kedua tangannya saling bertaut di atas pangkuannya, posturnya sangat santai, seolah-olah baru saja menyelesaikan sebuah soal yang sulit. Perubahan mendadak pada ekspresi dan sikapnya membuatku benar-benar bingung, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apakah kata-kata jujurku telah mengenai sasaran? Atau apakah dia memiliki rencana lain yang lebih dalam yang tidak bisa ditebak oleh otak polosku? Senyum setengah misterius Direktur Baskara membuat punggungku merinding. Sebuah firasat mendebarkan menyelinap di benakku. Dia perlahan menopangkan kedua tangannya di atas meja kaca. Perlahan berdiri dari kursi direktur berlapis kulit yang empuk. Tinggi badannya yang menjulang dan bahunya yang lebar seketika menciptakan tekanan tak terlihat, menyelimuti seluruh ruang sempit itu. Suara sol sepatunya yang mengetuk lantai berkarpet menghasilkan bunyi yang teratur. Dia dengan santai berjalan mengelilingi meja kerja raksasa, melangkah mantap ke arahku. Detak jantungku tiba-tiba berpacu kencang, berdebar-debar seolah ingin keluar dari dadaku. Naluri bertahan hidup memberitahuku untuk mundur demi menjaga jarak aman. Aku menelan ludah. Kakiku yang gemetar otomatis melangkah mundur satu persatu. Tapi dia terus maju tanpa henti. Matanya yang dalam mengunci wajahku yang pucat karena ketakutan. Aku terus mundur hingga punggungku yang kecil menyentuh dinding bata dingin di belakang. Tidak ada lagi jalan untuk mundur, aku meringkuk. Kedua tanganku memeluk erat tumpukan dokumen di dada, seperti perisai lemah untuk melindungi diri. Tepat ketika aku hendak berbalik dan lari ke arah pintu, dia secepat kilat mengayunkan lengannya yang kokoh, menopangkan satu tangan besarnya dengan kekuatan mutlak ke dinding tepat di samping bahuku. Tindakan tegas itu seketika mengurungku di antara ruang sempit yang sepenuhnya dikelilingi oleh dada bidang dan lengan kekarnya. Udara di sekitarku seolah tersedot habis. Aku bisa merasakan dengan jelas kehangatan yang terpancar dari tubuh pria dewasa yang berdiri sangat dekat di hadapanku. Dia perlahan menundukkan kepalanya, mempersempit jarak antara kedua wajah kami hingga maksimal. Aroma maskulin yang ringan, bercampur dengan sedikit aroma herbal yang pahit, menyelinap ke setiap napasku yang terengah-engah. Jarak saat ini sangat dekat, begitu dekat hingga aku bisa menghitung setiap helai bulu mata panjang yang membayangi matanya yang dalam. Semua suara bising jalanan di luar, suara ketikan keyboard karyawan di lobi, semuanya lenyap. Di dalam ruang yang sunyi, hanya tersisa suara detak jantungku sendiri yang berdebar kencang, berirama dengan napasnya yang hangat yang menyapu pipiku yang memerah. Wajah maskulin pria sukses itu yang begitu dekat membuatku benar-benar bingung. Pikiranku kosong, tangan dan kakiku lemas. Tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Matanya yang biasanya tajam kini memancarkan sinar lembut bercampur sedikit godaan yang nakal. Dia terus mempertahankan posisi yang intim itu, diam-diam menatap wajahku yang bingung dan memerah seperti buah delima matang. Waktu seolah berhenti, dunia di sekitar seolah menyusut, hanya ada kami berdua dengan emosi yang bergejolak di bawah topeng kantor yang kaku. Pada saat ini, dinding pertahanan yang telah kubangun dengan susah payah selama ini telah runtuh total di hadapan dominasinya yang mutlak. Di dalam ruang yang sempit dan sunyi hingga mencekik, kedua pasang mata saling mengunci, membawa berjuta emosi tak kasat mata yang sulit dijelaskan.
Direktur Baskara sedikit memiringkan kepala, bibir tipisnya sedikit bergerak, mengeluarkan suara yang sangat dalam, dan serak namun membawa daya tarik yang aneh. Jadi, 12 tahun yang lalu, gadis kecil ingusan mana yang dengan gagah berani berdiri di tengah ratusan orang, dan menyatakan akan menikahiku untuk melindungiku dari ejekan. Kalimat itu diucapkan dengan ringan seperti embusan angin namun memiliki dampak yang kuat di benakku. Seluruh tubuhku kaku seolah terpaku, mataku terbuka lebar, menatap tak percaya pada pria yang berdiri di hadapanku. Pikiranku berputar dalam kebingungan. Jadi dia sama sekali tidak melupakan kenangan lama itu. Dia sudah sejak awal menyadari bahwa aku adalah gadis kecil keras kepala yang membuat kekacauan di pesta malam itu, sejak saat pertama kali bertemu di ruang HRD. Semua ekspresi dingin dan jauh, anggukan acuh tak acuh seolah tidak kenal selama ini hanyalah aktingnya, sengaja menyembunyikan kebenaran untuk mengelabuiku. Rasa panas membara dari kedua pipiku menyebar hingga ke telinga. Aku sangat malu sampai ingin segera mencari tempat untuk bersembunyi. Kebenaran yang terungkap membuatku sangat bingung, tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi aneh ini. Sebelum aku sempat mencerna semua kejutan itu, dia mendekat sedikit lagi. Napas hangatnya menyapu telingaku, membuat bulu kuduku meremang. Sekarang, setelah 12 tahun yang panjang berlalu, pria ini ingin bertanya dengan serius pada pahlawan super kecilnya dulu. Apa kamu masih mau mewujudkan janji polosmu di masa lalu? Menyerahkan seluruh hidupmu untuk melindungiku? Setiap kata yang diucapkannya dengan jelas membawa godaan yang terang-terangan namun juga menyimpan ketulusan dan harapan yang tak terlukiskan. Jantungku serasa mau melompat keluar dari dadaku, berdebar gila tak terkendali. Panggilan kamu dan aku yang keluar dari mulut direktur berkuasa itu membuatku merinding. Aku dengan canggung mendorong dada bidangnya untuk menciptakan jarak aman. Kekuatanku yang lemah tidak membuatnya goyah sedikit pun. Tetapi dia mengikuti arus dan mundur selangkah, melepaskan mangsa kecilnya yang gemetar. Aku berdiri terpaku, tenggorokanku tercekat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah atau menjelaskan. Perasaan malu, canggung, dan getaran di hati saling bercampur, menciptakan emosi yang sangat kompleks. Aku tidak berani tinggal lebih lama lagi. Aku memeluk erat tumpukan dokumen di dada, berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruang direktur yang megah itu, seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu yang sangat besar. Suara pintu yang tertutup di belakangku meninggalkan senyum hangat dan tatapan mata dalam penuh arti dari pria paling berkuasa di perusahaan itu. Sepanjang hari kerja berlalu dalam keadaan melayang. Pikiranku benar-benar kosong, tidak bisa berkonsentrasi pada gambar apapun. Bayangan pria yang menopangkan tangan di dinding, wajahnya yang begitu dekat, dan pertanyaan yang penuh godaan namun ambigu itu terus berputar di benakku seperti film tanpa akhir. Malam itu, kembali ke kamar kos kecilku yang akrab, aku merebahkan diri di tempat tidur yang empuk, berguling-guling gelisah, tidak bisa tidur. Ruangan yang sunyi, hanya suara detak jam dinding yang teratur semakin memperjelas kegelisahanku. Tidak bisa memaksa diri untuk tidur, aku bangkit, menyalakan lampu meja, pergi ke sudut kamar, dan mengeluarkan sebuah kotak kardus yang sudah berdebu. Di dalamnya ada semua kenang-kenangan. Sketsa-sketsa lama dari masa-masa aku masih menjadi mahasiswi yang penuh semangat dan gairah. Aku dengan lembut membolak-balik setiap lembar kertas yang sudah menguning. Garis-garis yang kuat, bentuk-bentuk yang unik, dan palet warna kontras yang cerah dan berani muncul di depan mataku, membuatku terharu. Gadis dalam gambar-gambar itu penuh percaya diri, keberanian, dan selalu membawa hasrat yang kuat untuk menegaskan identitas seninya, sangat kontras dengan goresan-goresan hambar, ragu-ragu, dan membosankan dalam draft gerai minuman pagi tadi. Saat ini, ketika aku dengan tenang merangkai kembali seluruh kejadian, mengingat setiap tatapan mata, setiap senyuman, dan setiap komentar tajam dari Direktur Baskara, sebuah cahaya terang muncul, menerangi setiap sudut gelap di pikiranku. Aku tiba-tiba mengerti sebuah kebenaran yang sangat mendalam. Dia sama sekali bukan orang yang picik yang menyimpan dendam atau memiliki prasangka buruk terhadapku. Semua ketegasan yang berlebihan, kritik pedas yang tepat mengenai titik terlemahku, semuanya adalah sebuah ujian yang sangat cerdik. Dia telah melihat menembus lapisan kepura-puraan ragu-ragu yang sengaja kupakai untuk menghindari perhatian.
Dia ingin menggunakan kekuatan dan kata-kata tajamnya untuk menghancurkan ketakutan tak terlihat itu. Dia ingin memojokkanku, memaksaku untuk keluar dari kepompong, menemukan kembali ledakan, kepercayaan diri, dan kekuatan imajinasi yang menggemaskan dari gadis kecil 10 tahun itu. Dia ingin menyalakan kembali api gairah seni yang telah redup oleh rasa rendah diri. Ingin aku menggunakan semangat yang kuat dan berani itu untuk meniupkan jiwa ke dalam setiap goresan. Air mata secara alami mengalir di pipiku, tetapi itu bukan air mata kesedihan atau kemarahan, melainkan air mata kesadaran dan rasa terima kasih yang mendalam. Seorang manajer hanya akan benar-benar peduli dan menaruh harapan tinggi pada kemampuan karyawannya jika dia mau repot-repot menggunakan metode provokasi yang menyakitkan seperti itu. Memahami niat baiknya yang mendalam, semua rasa takut dan keraguan di hatiku seolah lenyap menjadi asap. Sebuah sumber energi baru yang tak terlihat mulai mengalir dalam pembuluh darahku, membangunkan naluri kreatif yang sedang tertidur. Aku mengusap air mataku. Tatapanku menjadi lebih mantap dan bersinar dari sebelumnya. Malam sudah larut, semua makhluk tenggelam dalam tidur lelap, hanya tersisa cahaya lampu kuning hangat yang terpancar dari jendela kamarku yang kecil, menyatu dengan keheningan malam. Dengan energi yang membara yang baru saja terbangun dan emosi yang meluap-luap, aku memutuskan untuk begadang malam ini untuk melakukan sebuah revolusi pemikiran. Aku pergi ke meja kerja, mengambil sketsa gerai minuman yang aman, hambar, dan tanpa jiwa dari pagi tadi, dan tanpa ragu merobeknya dengan satu gerakan tegas. Suara kertas sobek terdengar sangat renyah, seolah-olah sedang merobek batasan-batasan membosankan dan penghalang keraguan yang telah lama membelenggu kreativitasku. Aku meremas sobekan kertas itu dan melemparkannya ke tempat sampah, membersihkan meja, lalu menyiapkan peralatan gambar profesional dan setumpuk kertas putih bersih yang baru. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, membayangkan sebuah ruang yang hidup, cerah, dan penuh karakter. Ketika aku membuka mata, aku mulai menggoreskan kuas pertamaku di atas kertas putih. Kali ini aku menyingkirkan semua tren pasar yang usang, semua peniruan yang membosankan. Aku dengan berani menerapkan gaya desain yang mencampur banyak budaya, menggunakan palet warna kontras yang sangat kuat seperti oranye terbakar, biru merak, dan kuning mustard untuk menciptakan efek visual yang meledak. Garis-garis tata letak tidak lagi terikat pada bentuk-bentuk kotak yang kaku. Sebagai gantinya adalah lekukan-lekukan lembut yang dipadukan dengan detail arsitektur kasar dari logam dan semen poles. Aku bekerja dengan asyik, tanganku meluncur lincah di atas kertas seolah memiliki sihir. Semua ide paling gila, paling berani yang pernah kusembunyikan jauh di dalam benakku kini bebas mengalir tanpa batas. Aku lupa konsep waktu, lupa akan kelelahan fisik, lupa bahkan rasa lapar yang keroncongan. Di dalam ruang sempit itu, hanya tersisa gambaran seorang gadis muda yang bersemangat, matanya bersinar, tekun bekerja di meja gambarnya. Aku seolah telah menemukan kembali jati diriku yang sebenarnya. Seorang kinasih yang keras kepala, berkarakter, kuat, tidak takut apapun dari usia 10 tahun. Setiap bagian ruang, setiap detail interior, muncul semakin jelas, membawa ciri khas pribadi yang tidak bisa disamakan dengan siapapun. Aku menaruh seluruh hati, jiwa, dan kebanggaan seorang seniman ke dalam setiap goresan yang teliti. Ketika sinar fajar pertama menembus celah jendela, suara kicau burung menyambut hari baru. Saat itulah aku meletakkan pensil dari tanganku, memandangi hasil karyaku yang selesai. Sebuah senyum cerah merekah di bibirku. Sketsa baru ini bukan hanya solusi ruang yang sempurna untuk proyek tersebut, tetapi juga sebuah deklarasi kuat yang menegaskan kembalinya keyakinan dan hasrat berkarya yang membara dalam diriku. Aku dengan hati-hati merapikan gambar dan memasukkannya ke dalam map, berdiri, meregangkan tubuh menyambut udara pagi yang segar. Hari ini akan menjadi hari yang sama sekali berbeda, hari di mana aku melangkah ke dalam cahaya, menghadapi semua tantangan dengan kemampuan sejatiku. Pagi di awal minggu tiba di kantor perusahaan. Dalam suasana sibuk dan tergesa-gesa yang biasa, sangat berbeda dengan gambaran seorang karyawan yang selalu datang terlambat 1 menit, menunduk lesu, menghindari tatapan semua orang. Hari ini aku melangkah dengan sangat mantap dan percaya diri memasuki lobi utama. Aku mengenakan setelan kerja warna krem yang elegan.
Rambut panjangku dikepang rapi ke satu sisi bahu, memperlihatkan leher jenjangku yang putih, mataku bersinar cerah, dan senyum segar selalu terukir di bibirku. Perubahan drastis dalam penampilanku membuat tidak sedikit rekan kerja yang sedang minum teh di area istirahat harus mengangkat kepala menatap dengan penuh keheranan dan rasa ingin tahu. Aku tersenyum dan mengangguk menyapa semua orang dengan sangat alami dan santai, menyingkirkan semua keraguan dan sifat pemalu yang selama ini kusembunyikan. Tepat pukul 10.00 pagi, rapat evaluasi kemajuan proyek rutin diadakan di ruang rapat kaca terbesar perusahaan. Semua orang telah berkumpul, semua orang tampak serius, menunduk mempersiapkan dokumen sebelum kedatangan Direktur Baskara yang berwibawa. Dia masuk ke ruangan dengan sikap tenang dan dingin. Seperti seorang pemimpin tertinggi, diam-diam duduk di kursi utama di ujung meja. Suasana seketika menjadi sangat tegang dan sunyi hingga mencekik. Bukannya menunggu dipanggil sesuai daftar seperti biasanya, aku berinisiatif berdiri dari kursi, membawa map dokumen di tangan, melangkah mantap menuju podium presentasi. Tindakan tiba-tiba dan kuatku itu membuat seluruh ruang rapat terbelalak kaget. Aku berjalan lurus ke depan meja kerja Direktur Baskara, tanpa ragu meletakkan sketsa hasil begadangku yang penuh semangat itu tepat di atas meja kaca. Mataku tidak lagi menghindar, melainkan menatap lurus ke matanya yang dalam, menunjukkan harga diri dan tekad yang kuat. Ruangan hening total, menunggu penilaian yang keras. Direktur Baskara sedikit mengerutkan kening, terkejut sejenak, lalu dia menunduk, perlahan membolak-balik halaman demi halaman gambar baru itu. Udara di sekitar seolah membeku. Semua orang menahan napas, mengamati setiap perubahan kecil di wajah manajer yang terkenal paling pemilih di perusahaan. Waktu berlalu sangat lambat, alisnya yang tadinya berkerut perlahan mengendur, tatapan tajam yang penuh tekanan biasanya tiba-tiba berganti dengan keterkejutan yang menyenangkan. Sebuah kilatan kepuasan melintas cepat di matanya. Dia dengan saksama mempelajari setiap garis yang inovatif, setiap palet warna kontras yang cerah yang telah susah payah kutata. Ledakan, kreativitas, dan jiwa dari desain itu benar-benar telah menyentuh pemikiran estetika tingkat tingginya. Dia mengangkat kepala, menutup map dokumen, bibir tipisnya membentuk sebuah lengkungan yang indah. Sebuah senyum pujian yang tulus dan langka muncul di hadapan banyak karyawan. Bagus sekali, ini baru benar-benar sebuah karya kreatif. Dia mengangguk menegaskan dengan nada suara yang dalam dan menggema, memecah keheningan tegang di ruang rapat. Pengakuan itu seperti obat berharga yang melepaskan semua tekanan, membuat jantungku melompat gembira. Proyek tersebut secara resmi disetujui untuk dikembangkan lebih detail. Ketika rapat berakhir, semua orang satu persatu merapikan barang-barang mereka dan pergi. Aku juga dengan gembira berbalik. Tiba-tiba, sebuah suara rendah yang hangat terdengar dari belakang. Volumenya hanya cukup untuk didengar oleh kami berdua. "Selamat datang kembali, gadis kecil pelindungku." Kata-kata itu terdengar bersamaan dengan senyum lembutnya, membuat langkahku terhenti. Kedua pipiku terasa panas dan memerah karena malu, tetapi di dalam hatiku dipenuhi oleh kebahagiaan manis yang tak terbatas. Suasana tegang di ruang rapat seolah lenyap total setelah pujian singkat namun penuh bobot dari Direktur Baskara. Serangkaian tatapan kagum dari rekan-rekan kerja di sekitar langsung tertuju padaku. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan luar biasa saat melihat seorang karyawan baru yang baru kemarin masih menunduk malu-malu, hari ini dengan gagah berani mempresentasikan sebuah desain inovatif dan mendapatkan anggukan persetujuan dari manajer paling ketat di perusahaan. Tepuk tangan sporadis mulai terdengar dari ujung meja lalu dengan cepat menyebar menjadi tepuk tangan meriah untuk merayakan kesuksesan awalku. Jantungku berdebar kencang di dada, perasaan melayang yang tak terlukiskan membuncah. Bercampur dengan kebanggaan yang kuat akan kemampuanku sendiri, aku menunduk berterima kasih kepada semua orang. Sudut bibirku membentuk senyum paling cerah dan puas sejak aku melangkahkan kaki ke perusahaan ini. Ketika rapat resmi berakhir, semua orang mulai merapikan buku catatan dan laptop untuk kembali ke meja kerja masing-masing. Aku juga dengan hati-hati menyimpan kembali sketsa berhargaku ke dalam map kulit. Tepat saat aku berbalik untuk turun dari podium, Direktur Baskara juga sedang berjalan melewatiku. Dia berhenti sejenak, cukup untuk mempersempit jarak antara kami berdua. Sebuah suara rendah yang hangat dan sangat lembut terdengar di telingaku,
volumenya pas untuk kami berdua. Selamat datang kembali, gadis kecil pelindungku. Bisikan itu membawa napas maskulin dan senyum penuh arti darinya membuat seluruh tubuhku terpaku. Kedua pipiku langsung terasa panas dan memerah seperti tomat matang. Perasaan malu bercampur dengan kegembiraan manis menyebar ke setiap sel tubuhku. Aku menggigit bibir bawahku, tidak berani mengangkat kepala untuk menatap matanya, buru-buru memeluk Map dan berjalan cepat keluar dari ruang rapat untuk menyembunyikan kebingungan yang jelas terlihat di wajahku. Sejak momen penting itu, semua penghalang rasa takut dan ragu yang kubangun selama ini telah runtuh total. Aku seolah-olah berubah menjadi orang lain, atau lebih tepatnya, kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Hari-hari kerja berikutnya tidak lagi menjadi rangkaian pelarian atau pelaksanaan kampanye persembunyian yang sia-sia. Aku menjadi lebih aktif, ceria, dan penuh semangat. Aku secara proaktif berpartisipasi dalam diskusi profesional, dengan percaya diri mengajukan ide-ide kreatif dan inovatif, dan tidak segan-segan mempertahankan pendapat pribadiku di hadapan bantahan rekan kerja. Desain konsep ruangku dipilih sebagai pendekatan utama, dan aku diberi tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan semua orang untuk mengembangkan setiap detailnya. Beban kerja yang sangat besar menumpuk, tekanan waktu sangat mendesak, tetapi aku tidak merasa lelah atau putus asa. Sebaliknya, aku bekerja dengan gairah yang membara, sumber energi yang melimpah yang seolah tak pernah habis. Setiap goresan, setiap pilihan material atau warna, aku perhatikan dengan teliti, menaruh di dalamnya seluruh cinta pada profesi dan hasrat untuk membuktikan nilai diri. Perubahan positif dan semangat kerjaku yang tinggi telah menginspirasi tidak sedikit orang di ruangan itu, membuat suasana kerja bersama menjadi lebih hidup dan efisien dari sebelumnya. Dan jauh di lubuk hatiku, aku tahu betul sumber motivasi terbesar yang mendorongku maju adalah tatapan pengakuan dan senyum hangat dari pria berkuasa bernama Bhaskara. Kejadian di ruang rapat hari itu bukan hanya tonggak penting yang menandai kedewasaanku dalam pekerjaan, tetapi juga titik balik yang mengubah total hubungan antara aku dan Direktur Bhaskara. Jarak dingin dan formal di kantor antara atasan dan bawahan seolah-olah telah dihapus oleh tangan tak terlihat, digantikan oleh interaksi yang lebih alami, dekat, dan menarik. Aku tidak lagi merasa takut atau tertekan setiap kali harus melangkah ke ruang direktur yang megah di ujung koridor. Sebaliknya, aku keluar masuk ruangan itu lebih sering daripada membuat teh di pantry. Setiap kali ada ide baru yang muncul di kepala, atau menghadapi masalah yang sulit dipecahkan dalam proses desain detail, aku dengan percaya diri memeluk map dokumen dan mengetuk pintu ruangannya. Kami duduk bersama di depan monitor komputer raksasa, asyik berdiskusi tentang setiap detail terkecil proyek. Tidak ada lagi sikap patuh dan mengiyakan. Aku sekarang berani dengan tegas memberikan argumen tajam untuk mempertahankan ideku, bahkan berdebat sengit dengannya tentang pilihan antara menggunakan kayu jati asli atau kayu olahan berkualitas tinggi untuk area bar. Bhaskara juga tidak menunjukkan rasa kesal atau memaksakan kekuasaannya sebagai manajer. Dia mendengarkan dengan sangat saksama, sesekali mengangguk setuju atau menunjukkan celah dalam pemikiranku dengan analisis profesional yang sangat berpengalaman dan mendalam. Suasana di ruang kerja selalu dipenuhi dengan semangat kreativitas, saling pengertian, dan rasa hormat. Di samping jam-jam kerja yang tegang, momen-momen pribadi yang langka di antara kami berdua memiliki warna yang sama sekali berbeda. Bhaskara sepertinya sangat suka menggodaku dengan cerita-cerita masa lalu. Terkadang saat hanya kami berdua sedang istirahat minum, dia akan menyeringai penuh arti. Melontarkan sebuah kalimat santai yang mengingatkan pada kenangan saat aku masih gadis kecil 10 tahun yang mengikuti ayahnya ke kantor. Hei pahlawan super kecil, hari ini desainnya butuh bantuan Om Bhaskara, tidak? Nada suaranya yang dalam bercampur godaan yang terang-terangan membuatku malu sampai tidak tahu harus menyembunyikan wajah kemana. Melawan godaan itu, aku biasanya cemberut, memukul-mukul lengannya yang kekar dengan pukulan ringan, dan membalas dengan argumen kekanak-kanakan yang menggemaskan. Saat-saat seperti itu, dia tidak menghindar melainkan berdiri diam menerima pukulan. Matanya menatapku penuh dengan toleransi dan kasih sayang yang tak terbatas. Tentu saja, perubahan halus dalam hubungan antara aku dan direktur kreatif yang dingin itu tidak mungkin luput dari mata tajam rekan-rekan kerja di ruangan itu.
Semua orang mulai berbisik-bisik, melemparkan tatapan penuh arti dan senyum simpul setiap kali aku keluar dari ruang direktur. Ibu Ratih, kepala HRD yang terkenal peka, beberapa kali tidak sengaja melewati meja kerjaku, menunduk dan berbisik menggoda dengan nada yang sangat ambigu. Akhir-akhir ini, Pak Bos kita itu aneh sekali ya. Dari gunung es abadi, sekarang bisa senyum-senyum sendiri. Jangan-jangan ada hubungannya dengan karyawan baru yang energik di divisi desain ya. Mendengar godaan itu, aku hanya bisa tersipu malu dan menghindar. Menunduk ke tumpukan gambar untuk menyembunyikan detak jantungku yang berdebar kencang. Meskipun tidak ada yang mengatakan secara langsung, sepertinya seluruh perusahaan secara diam-diam memahami dan mengakui adanya reaksi emosional yang sangat istimewa yang semakin kuat di antara kami berdua. Proyek desain ruang gerai minuman memasuki tahap akhir yang sangat sibuk dan menegangkan. Beban kerja yang sangat besar yang harus diselesaikan sebelum diserahkan ke bagian konstruksi, membuat seluruh karyawan divisi desain harus bekerja keras siang dan malam. Tekanan waktu membebani setiap orang. Memaksa kami terbiasa dengan makan terburu-buru di meja kerja dan lembur hingga larut malam. Pada suatu Jumat malam akhir pekan, ketika rekan-rekan kerja terakhir sudah lelah dan pulang, ruang kantor yang luas di lantai 20 hanya menyisakan 2 orang yang masih tekun bekerja di bawah cahaya lampu putih yang terang. Yaitu aku dan Direktur Baskara. Kami sedang memeriksa ulang seluruh sistem gambar teknis detail dari area bar. Sebuah bagian yang kompleks yang menuntut ketelitian mutlak hingga setiap milimeter. Suasana di sekitar sunyi senyap hingga bisa terdengar suara angin di luar jendela kaca yang tinggi dan suara ketikan keyboard yang teratur dari tanganku. Keheningan malam ditambah dengan kelelahan setelah seharian bekerja membuat mataku mulai perih. Angka-angka dan garis-garis di layar komputer seolah mulai menari-nari tak beraturan. Saat aku sedang meregangkan tubuh dan menguap, mencoba mengusir kantuk yang datang, tiba-tiba tercium aroma teh panas yang harum di udara, membangunkan semua indera. Aku menoleh, dan terkejut melihat Direktur Baskara sudah berdiri tepat di belakangku entah sejak kapan. Dia telah melepaskan jasnya yang kaku, menggulung lengan kemejanya hingga ke siku, memperlihatkan lengan yang kokoh, sangat berbeda dari citra bos yang dingin dan berwibawa di siang hari. Dia saat ini terlihat sangat akrab, hangat, dan memancarkan aura seorang pria dewasa yang peduli. Di tangannya ada 2 cangkir minuman panas yang baru saja dibuatnya sendiri, uapnya mengepul membawa aroma yang menggoda. Istirahat sebentar, minum yang hangat biar segar. Lalu kita makan malam. Dia dengan lembut meletakkan sebuah cangkir porselen di samping keyboardku, menarik sebuah kursi kosong dan duduk di sebelahku. Aku menerima cangkir itu dengan kedua tangan, merasakan kehangatan yang menyebar melalui jari-jariku, tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, seorang kurir pengiriman makanan datang membawa sekantong makanan hangat yang dipesannya. Kami membersihkan satu sudut meja kerja, menata kotak-kotak makanan yang harum di depan kami. Makan malam sederhana di kantor tiba-tiba menjadi sangat istimewa dan romantis. Baskara sangat perhatian. Dia membuka tutup setiap kotak makanan, dengan teliti mengambil bagian-bagian terbaik dan menaruhnya di mangkukku. Bahkan dia dengan sabar menggunakan jari-jarinya yang panjang untuk mengupas setiap udang rebus yang merah, dengan hati-hati mencelupkannya ke saus lalu meletakkannya rapi di piringku. Tindakan perhatian yang alami dan sangat terampil itu membuat hatiku bergetar hebat. Perasaan bahagia yang manis menyelinap ke setiap sudut jiwaku, menghapus semua kelelahan dan tekanan pekerjaan. Sambil makan dan mengobrol, suasana di antara kami menjadi sangat terbuka dan mendalam. Baskara mulai secara proaktif menceritakan kembali kisah-kisah 12 tahun yang lalu dengan suara dalam yang penuh perasaan. Dia bercerita tentang masa-masa sulit dan canggungnya saat baru lulus kuliah. Mengakui bahwa saat itu dia sangat pemalu, minder dengan latar belakangnya yang sederhana, dan selalu merasa takut di hadapan rekan-rekan kerja yang cerdas di kantor. Namun, insiden pesta akhir tahun yang mengejutkan itu telah mengubah total hidupnya. Dia menatap mataku dalam-dalam, tatapannya penuh dengan rasa terima kasih yang tulus. Kamu tahu, saat gadis kecil kurus berusia 10 tahun itu berlari ke tengah kerumunan, merentangkan kedua lengan kecilnya dan dengan lantang membelaku, aku benar-benar tersadar. Kekuatan, keberanian, dan ketegasanmu saat itu seperti sebuah dorongan tak ternilai yang membangunkan harga diri seorang pria.
Aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku tidak bisa selamanya lemah dan membiarkan seorang anak kecil melindungiku. Gambaran polos namun penuh keberanianmu telah menjadi sumber motivasi terbesarku, mendorongku untuk berubah, untuk berusaha belajar, dan terus maju tanpa henti untuk menempa diriku menjadi pria yang tangguh dan mantap seperti hari ini. Pengakuan tulus dari lubuk hati pria berkuasa itu membuat hidungku terasa perih. Aku tidak menyangka bahwa sebuah tindakan spontan dan polos di masa kecil bisa memiliki makna yang begitu dalam dan berpengaruh besar pada hidupnya. Jarak 12 tahun yang memisahkan seolah-olah menyusut menjadi nol. Di dalam keheningan malam, dua jiwa yang sefrekuensi telah benar-benar menemukan satu sama lain, saling memahami dan menghargai nilai-nilai terbaik yang telah dibawa oleh masing-masing. Makan malam sederhana itu tidak hanya memberikan energi untuk menyelesaikan proyek, tetapi juga menjadi katalisator kuat yang menyalakan api perasaan yang semakin besar di hati kami berdua. Untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut dan memeriksa kembali elemen-elemen ruang sebelum finalisasi desain, Direktur Baskara memutuskan untuk menyetir sendiri dan membawaku survei ke beberapa lokasi yang diusulkan untuk gerai minuman di pinggir kota. Berbeda dengan hari-hari kerja yang terkurung di kantor, perjalanan lapangan ini memberiku perasaan yang sangat nyaman dan bebas. Mobil sedan hitam mewah meluncur mulus di jalan aspal yang panjang. Di kedua sisi jalan, ada deretan pohon hijau dan sawah padi yang menguning berayun ditiup angin. Duduk di kursi penumpang, aku asik memandangi pemandangan damai di luar jendela, sesekali menoleh untuk mengobrol seru dengannya tentang ide-ide dekorasi ruang yang baru. Baskara hari ini berpakaian sangat kasual dengan kaos polo abu-abu dan celana jeans gelap. Dia terlihat jauh lebih muda dan santai dibandingkan dengan setelan formal yang biasa dikenakannya. Tiba di lokasi pertama, kami turun dari mobil, membawa meteran dan peta perencanaan untuk mengukur kembali dimensi detail. Suasana pinggir kota sangat sejuk, udara segar membawa aroma rumput muda membuat semangatku sangat tinggi. Aku berlarian di sekitar lahan kosong, menunjuk-nunjuk dan membuat sketsa di udara, posisi di mana akan ditempatkan pot tanaman dan kursi luar ruangan sesuai dengan desain. Baskara berjalan tepat di belakangku, dengan sabar mencatat angka-angka yang kubacakan. Matanya selalu mengikuti setiap gerak-geriku yang lincah dengan senyum lembut di bibirnya. Pekerjaan survei berjalan sangat lancar dan efisien berkat kerja sama kami yang baik. Namun, cuaca musim panas memang terkenal berubah-ubah. Saat kami baru saja selesai mengukur area terakhir dan bersiap kembali ke mobil, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam raksasa datang entah dari mana menutupi matahari, membawa serta hujan deras yang turun tanpa peringatan. Karena mobil diparkir cukup jauh, kami tidak sempat mengambil payung dan terpaksa mencari tempat berteduh. Baskara dengan cepat meraih pergelangan tanganku, menarikku berlari ke bawah teras kecil sebuah rumah kosong di dekatnya. Teras itu sangat sempit, hanya cukup untuk kami berdua berdiri berdesakan. Tetesan hujan besar menimpa atap seng, menciptakan suara gemuruh, air hujan yang terbawa angin terasa dingin. Aku sedikit menggigil karena kemeja tipisku basah di bagian bahu. Seketika, Baskara melepaskan jaket tipisnya, melingkarkan lengannya di bahuku dan dengan lembut menyampirkan jaket hangat itu padaku. Tindakan protektif yang spontan itu membuatku benar-benar terkejut. Dia melangkah maju sedikit, menggunakan tubuh besarnya sebagai perisai untuk menghalangi angin dingin dan percikan hujan. Jarak antara kami berdua menjadi sangat dekat. Aku bisa mencium aroma maskulinnya yang khas bercampur dengan aroma segar air hujan. Aku mengangkat kepala, tanpa sengaja bertemu dengan tatapan matanya yang dalam dan penuh perhatian. Di matanya, tidak ada lagi ketegasan atau kekuasaan kantor, hanya ada kelembutan dan kasih sayang yang tak terbatas. Jangan sampai kedinginan, pakai saja jaketku. Suaranya yang dalam terdengar di tengah deru hujan. Jantungku berdebar kencang, kedua pipiku memanas, meskipun cuaca sangat dingin. Aku mengangguk malu-malu, tanganku memegang erat ujung jaketnya yang hangat. Di momen romantis berteduh di bawah teras kecil itu, waktu seolah berhenti. Hanya tersisa kehangatan yang menyebar dari dua jiwa yang semakin dekat. Hujan deras yang tiba-tiba seolah telah menghapus semua jarak terakhir, membawa getaran emosi kami berdua ke puncaknya. Setelah survei lapangan yang sukses, proyek memasuki tahap paling penting yaitu rapat finalisasi desain dengan perwakilan klien.
Rapat diadakan di ruang dewan mewah milik perusahaan mitra. Perwakilan klien adalah seorang pria paruh baya gemuk, terkenal konservatif, pemilih, dan suka mempermasalahkan detail-detail kecil. Saat aku berdiri untuk mempresentasikan visualisasi keseluruhan, pria itu terus-menerus memotong, mengerutkan kening dan mengkritik poin-poin inovatif yang telah susah payah kuciptakan. Dia berpendapat bahwa garis-garis desain ini terlalu kekanak-kanakan, warnanya terlalu mencolok, dan terus-menerus menggunakan kata-kata yang merendahkan pengalaman dan usiaku yang masih muda. Desainer ini masih terlalu muda. Saya khawatir belum cukup mampu menangani proyek sebesar ini, ujarnya dengan nada meremehkan. Penolakan yang keras dan tidak sopan itu membuatku merasa sangat bingung dan terluka. Kedua tanganku mencengkeram erat tepi meja, gemetar, dikarat, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada orang yang tidak mengerti bidang ini. Namun, sangat berbeda dengan anak magang pemalu 12 tahun yang lalu yang hanya bisa menunduk pasrah saat diperlakukan tidak adil. Direktur Baskara saat ini langsung berdiri membelaku. Dia membanting map dokumennya ke meja, menciptakan suara keras yang menarik perhatian semua orang. Dengan sikap yang sangat berwibawa, tatapan mata tajam, dan argumen profesional yang sangat kuat, dia satu persatu membantah setiap kritik tidak masuk akal dari mitra bisnis itu. Dia dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah desain yang paling sesuai dengan target pelanggan merek tersebut, sekaligus menyatakan dengan jelas kemampuan luar biasa dari bawahannya. Kinasih adalah desainer terbaik kami untuk proyek ini. Jika Bapak tidak bisa menilai seni secara objektif dan menghormati para profesional, saya khawatir kerjasama antara kita akan sulit dilanjutkan. Suaranya yang tegas dan sikapnya yang keras membuat pria gemuk itu terdiam, terpaksa mengalah dan menyetujui desainku. Momen melihat punggungnya yang lebar dan kokoh berdiri tepat di hadapanku untuk menahan semua badai, hatiku bergetar hebat. Aku menyadari pria ini benar-benar telah dewasa, cukup kuat untuk menciptakan langit yang aman, melindungiku dari semua kesulitan hidup. Namun, jalan di kantor tidak selalu hanya tentang perlindungan yang manis. Saat proyek memasuki tahap persiapan konstruksi, muncul seorang manajer proyek wanita dari pihak kontraktor. Dia adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun yang sangat cantik, cerdas, dan selalu mengenakan pakaian ketat yang sangat menggoda. Sejak pertemuan kerja pertama, dia secara terbuka menunjukkan minat khusus dan terus-menerus melakukan tindakan pendekatan fisik dengan Direktur Baskara. Dia sering menggunakan alasan pekerjaan untuk mendekat ke bahunya saat melihat gambar, sengaja menggunakan nada manja untuk meminta penjelasan. Mengamati pemandangan itu dari kejauhan, hatiku dipenuhi perasaan tidak nyaman dan kesal. Aku terus-menerus cemberut, mengerucutkan bibir, dan sengaja menciptakan suara-suara keras untuk mengganggu saat dia mencoba mendekatinya. Rasa cemburu di dadaku membuatku sadar bahwa aku tidak hanya sekadar mengagumi atau menghormati bosku lagi, tetapi aku telah benar-benar jatuh cinta padanya. Direktur Baskara, yang sangat peka, dengan cepat menyadari kecemburuan yang menggemaskan di wajahku yang cemberut. Dia sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada pendekatan wanita cantik itu. Sebaliknya, dia selalu menjaga jarak yang sopan, dan dengan cerdik menolak sentuhan-sentuhan tak sengaja darinya. Dalam sebuah rapat di lokasi proyek, ketika manajer wanita itu kembali mencoba mendekat, berniat untuk merapikan kerah baju Baskara, dia langsung mundur selangkah menghindar. Kemudian dia berbalik menatap lurus ke arahku yang sedang cemberut, melambaikan tangan memanggilku mendekat dengan suara yang sangat lembut. "Kinasih, kemari. Tolong rapikan kerah bajuku yang terlipat ini." Mataku agak kurang awas jadi tidak terlihat jelas. Permintaan tolong yang alami dan bersifat pribadi di depan mitra bisnis itu membuat manajer wanita itu terdiam, buru-buru menarik tangannya, sangat malu. Sementara aku merasa gembira luar biasa, berlari kecil mendekat, berjinjit, dan dengan hati-hati merapikan kerah bajunya. Tatapan matanya padaku saat itu penuh dengan kasih sayang, dan secara diam-diam menegaskan posisi istimewaku di hatinya, menghancurkan semua kecemburuan yang tidak perlu di hatiku. Setelah berbulan-bulan bekerja keras dengan revisi desain yang tak terhitung jumlahnya, rangkaian gerai minuman akhirnya selesai dibangun dan secara resmi dibuka dengan sukses besar. Untuk merayakan kemenangan besar ini,
Pimpinan perusahaan memutuskan untuk mengadakan pesta perayaan yang sangat meriah di sebuah restoran atap gedung paling mewah di kota. Pemandangan gemerlap lampu dan dekorasi megah restoran malam ini tanpa sengaja mengingatkanku pada pesta akhir tahun yang heboh 12 tahun yang lalu. Namun, posisi kedua tokoh utama dalam cerita itu kini telah sama sekali berbeda. Aku mengenakan gaun malam sutra lembut berwarna biru, dengan riasan yang menonjolkan pesona masa mudaku. Dengan percaya diri aku mengangkat gelas bersulang dengan semua orang. Direktur Baskara mengenakan setelan hitam yang sangat elegan. Sikapnya yang tenang membuatnya bersinar seperti bintang di tengah keramaian. Saat pesta berada di puncaknya, semua orang sibuk bersulang di area utama. Baskara diam-diam mendekatiku, sedikit mencondongkan tubuh dan membisikkan sesuatu di telingaku, lalu meraih tanganku yang kecil, dengan lembut menarikku menjauh dari keramaian. Dia membawaku ke area balkon yang luas dan berangin, di sudut yang tenang. Dari posisi ini, kami bisa melihat seluruh pemandangan kota di malam hari yang gemerlap dengan ribuan lampu warna-warni seperti bintang di kejauhan. Angin malam yang sejuk menerbangkan helai rambutku, membawa aroma segar dari langit yang luas. Baskara melepaskan tanganku, perlahan berbalik menghadapku. Cahaya kuning temaram dari dalam menyoroti wajahnya yang maskulin, dan matanya yang dalam menatapku dengan sangat serius dan penuh perasaan. Dia menarik napas dalam-dalam, suaranya yang dalam terdengar jelas di tengah keheningan, membawa semua emosi yang telah lama terpendam. Kinasih, apakah kamu ingat tempat ini mirip dengan suasana 12 tahun yang lalu? Hari itu kamu adalah gadis kecil 10 tahun yang berani maju untuk membelaku dari ejekan orang dewasa. Perlindungan polosmu itu telah menyelamatkan jiwaku, membantuku tersadar dan berusaha untuk menjadi pria yang berdiri di hadapanmu hari ini. Dia melangkah maju, kedua tangannya yang besar dan hangat menggenggam tanganku yang gemetar karena gugup. Matanya dipenuhi ketulusan dan cinta yang membara. Sekarang aku sudah cukup kuat. Sudah memiliki kemampuan dan keberanian untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Tapi aku masih selalu ingat janji gadis kecil itu. Hari ini aku ingin secara resmi bertanya padamu satu hal. Beri aku kesempatan untuk menggunakan sisa hidupku untuk menjaga dan melindungimu dari semua badai kehidupan. Boleh. Esmanya Raikowal. Pernyataan cinta yang tulus dan sederhana namun membawa beban seumur hidup itu membuat air mataku jatuh karena bahagia. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengangguk pelan, memberikan senyum paling cerah, membalas perasaannya. Baskara merengkuhku ke dalam pelukannya, memberikan sebuah ciuman yang dalam dan manis, menandai awal resmi dari sebuah cinta yang sangat indah di kantor. Setelah itu, kehidupan kerja kami dipenuhi warna merah jambu dengan berbagai situasi manis dan lucu. Ada genggaman tangan diam-diam yang mendebarkan di bawah meja rapat. Ada pesan-pesan menggoda yang ambigu dikirim melalui sistem internal yang sering membuatku tersipu. Dan situasi paling lucu yang menandai akhir yang bahagia adalah hari ketika Baskara secara resmi membawa parsel buah ke rumahku untuk bertemu keluargaku sebagai pacar resmiku. Saat pintu rumah terbuka, ayahku, kepala divisi yang berwibawa di masa lalu, dengan gembira menyambut tamu, tetapi ketika matanya bertemu dengan wajah familiar calon menantunya, senyum di bibirnya memudar. Ayahku membeku, matanya terbelalak kaget menatap pria dewasa gagah yang berdiri di hadapannya. Dia sama sekali tidak percaya dengan matanya sendiri. Anak magang pemalu dan lemah yang pernah dicubit pipinya oleh putrinya di depan umum 12 tahun yang lalu, kini duduk dengan angkuh di sofa rumahnya, dengan sopan dan percaya diri meminta izin untuk meminang putri kesayangannya. Kecanggungan dan keterkejutan calon ayah mertuanya menciptakan ledakan tawa bagi seluruh keluarga. Melihat kembali perjalanan panjang yang telah kami lalui, aku diam-diam berterima kasih pada takdir karena telah mengatur sebuah jodoh yang begitu ajaib. Janji polos kekanak-kanakan di usia 10 tahun yang kukira hanya lelucon sesaat, ternyata adalah benang merah paling sempurna yang menghubungkan dua hati. Akhirnya, aku tidak perlu lagi berperan sebagai ksatria yang melindunginya, karena priaku telah menempa dirinya menjadi cukup kuat dan kokoh untuk menjadi pelabuhan yang damai, melindungiku seumur hidup. Menutup kisah cinta di kantor yang sangat menggemaskan dan penuh dengan luapan emosi tadi, tentunya di hati kita masing-masing tertinggal sebuah rasa manis yang sulit dilupakan. Para pendengar yang terhormat,
Mungkin melalui kisah ini kita menyadari bahwa setiap pertemuan dalam hidup memiliki makna yang mendalam dan setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang. Tindakan berani membela yang benar dari gadis kecil 10 tahun itu tidak hanya menanam benih kebaikan, tetapi juga membangunkan keberanian dan harga diri seorang pemuda yang sedang bimbang di ambang pintu kehidupan. Pelajaran kedua yang bisa kita renungkan adalah usaha untuk terus maju di tengah kesulitan. Anak magang pemalu itu tidak menyerah pada ejekan orang lain. Dia memilih untuk menempa dirinya menjadi pria yang kokoh, menggunakan ketegasannya sendiri untuk melatih kembali gadis kecil yang tersesat dalam rasa rendah diri. Itulah cara terbaik dalam berinteraksi. Membalas ketulusan dengan ketulusan. Menggunakan kekuatan untuk melindungi orang yang dicintai. Hidup ini pada dasarnya sangat adil. Orang-orang yang memiliki hati yang baik, tahu bagaimana memberi kebaikan, dan tidak pernah berhenti berjuang untuk memperbaiki diri, pasti akan menerima buah manis yang setimpal. Teruslah melangkah maju dengan kuat, jaga api semangat, dan hiduplah sepenuhnya dengan versi terbaik dari dirimu, karena keajaiban selalu menanti kita di ujung jalan. Terima kasih yang tulus kepada para pendengar yang telah meluangkan waktu berharganya untuk mendengarkan kisah hari ini. Semoga Anda semua selalu sehat, damai, dan bahagia.